Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Hayden Fans dimanapun Anda berada, hari ini saya berdua bersama Bung Iksan Hafiz, yang mana sudah cukup lama kita Bung ya, tidak Cukup lama. ngeluar, cukup lama ya. Udah lebih kurang 1 minggu ya. 1 minggu, oke. Karena mungkin ada kesibukan masing-masing. Beliau ini juga ada kesibukan. Sama-sama. Jadi kita akan coba mulai pada pekan ini Membuat konten kembali ya. ya, membuat konten kembali tentunya. Dan ini juga merupakan sudah menjadi kewajiban kami menjawab beberapa request dari kawan-kawan juga pendengar setia Hayden Fans. Ayo dong dibahas lagi, udah lama ini tidak mengeluarkan video seperti itu ya kan. Jadi kita coba, mudah-mudahan kita bisa menghibur tentunya. Oke, hari ini kita coba bahas atau review beberapa pertandingan Bung. Kita ke review dulu beberapa hasil pertandingan Liga Eropa top tentunya, yang mana sudah dilangsungkan pada akhir pekan lalu. Jadi kita review pada hari ini. Yang pertama kita mulai dari tanah Italia, yang mana Inter Bung berhasil mematahkan rekor dari klub Napoli yang notabene adalah pemuncak klasemen sementara. Kita mulai Bung. Inter. Iya. Di awal fans Interisti dak dikdukser Bung. Oke. Mengingat Napoli gitu loh. rekor unbeaten Napoli yang sangat menyeramkan. Iya betul. Dan memang permainan Napoli ini memang sangat luar biasa sekali. Kalau saya melihat beberapa partai yang bisa comeback, kemudian juga bisa menang dengan skor telak, itu adalah merupakan suatu hal yang merupakan output yang positif yang ditorehkan oleh Napoli sepanjang musim ini, Bang. Dan ini terbukti memang sebelum partai semalam Napoli berstatus unbeaten. Dan pada partai itu juga kita dapat melihat bahwasanya Inter bermain lebih Spartan, lebih terbuka. Sementara itu Napoli berharap tuah bajunya, Bung. Baju putih dengan apa namanya? Ada sedikit gambar Maradona. Berharap Napoli sang legend gitu ya. Dapat menyamai pencapaian dari Diego Armando Maradona pada saat Napoli menjadi juara Serie A tahun 89. Nah, di partai semalam Napoli hampir membuktikan mereka bisa mengalahkan Inter. Leading 1 gol lewat Piotr Zielinski, kemudian dibalas oleh penalti Hakan Çalhanoğlu. Dan akhirnya saling berbalas sampai dengan menit terakhir. Inter Milan terus bertahan total, dan kemudian ada pergantian pemain yang dikatakan cukup adalah efektif ya. Bukan efektif. Pergantian pemain yang tidak perlu. Dari sebelum dari Simone Inzaghi keluarga Nicolo Barella, kemudian beberapa pemain seperti Joaquin Correa dan memasukkan Roberto Gagliardini dan beberapa pemain lainnya itu tidak efektif, sehingga Napoli hampir saja dan nyaris bisa mencetak gol di menit-menit akhir. Tapi kalau kita melihat di sini, kira-kira Inter Milan rekor pencapaian atau pertandingan melawan Napoli ini bagaimana? Beberapa pertandingan sebelumnya mungkin? Sebelumnya Inter selalu bisa menang melawan Napoli. Kalau beberapa partai, indikasi dari pencapaian sebuah klub di liga kan, itu adalah bagaimana dia bisa menang melawan tim papan atas dengan kompetitor langsung. Nah, Napoli ini selalu menjadi poin plus untuk Inter. Walaupun mereka kalah lawan Juve, bahkan Milan beberapa kali juga kalah. Bahkan lawan Lazio juga bukannya gampang Tapi Napoli selalu bisa dikalahkan oleh Inter. Berarti catatannya di sini bahwasanya rekor Inter cukup luar biasa ketika berhadapan dengan klub sekelas Napoli. Jadi ini untuk posisi saya rasa Napoli masih di puncak, karena di minggu yang sama juga AC Milan tergelincir juga ya. Dan Inter masuk ke zona 3 besar lagi. Yang utama Bung, Lautaro Martinez bisa kembali mencetak gol setelah Pacek positif juga match tidak mencetak gol. Katakan mandul gitu dibantu oleh dribbling Joaquin Correa dari tengah, kemudian dikirim ke ke sayap kanan. Lautaro Martinez menembak ke pojok kiri gawang dari Napoli. Itu merupakan awal dari
kembalinya semangat Lautaro. Oke. Jadi saya lihat di sini Lautaro tadi seperti yang Bung sampaikan udah cukup lama tidak mencetak gol seperti itu ya. Iya. Jadi kira-kira apakah ada perubahan yang dilakukan oleh seorang Simone Inzaghi sehingga ini bisa terjadi cetak gol atau pecah telur pada laga lawan Napoli? Ya, mungkin karena memang ada beban yang lepas mungkin ya, Oke. yang bisa ditepiskan oleh Lautaro Ya. ketika dia memberikan penalti kepada Hakan Çalhanoğlu ya, Oke. yang seharusnya dia adalah eksekutor utama dari Inter. Oke. Namun karena kegagalan melawan Milan ya, Ya. itu membayangi Lautaro sehingga Oke. Hakan kembali dipercayakan untuk itu. Dan Terbukti ya, Hakan bisa mengkonversi menjadi gol. Oke. Dan setelah itu Inter Milan kembali bermain lepas dan Oke. akhirnya dribbling dari Korea Bisa dituntaskan oleh dituntaskan. Lautaro Martinez. Artinya Inter cukup apa saya rasa ini cukup beruntung ya, jeda kompetisi untuk jeda internasional. Saya rasa Inter tidak ada masalah untuk pemain-pemain yang ikut di negara masing-masing seperti itu. Ada beberapa pemain mungkin kembali ada juga seorang ya? Sanchez harus naik Oke. meja Langganan perawatan. BPJS Ya, gitu itu ya. tadi selalu tidak fit setelah Ya. jeda internasional. Namun untung saja Lautaro Martinez dan Joaquin Korea bisa bermain on fire pada pertandingan kemarin. Oke, artinya virus jeda internasional tidak terlalu berpengaruh sekali kepada squad Inter. Oke, berikutnya kita tadi sudah bahas sedikit, udah kasih bocoran juga Milan KO ya atau kalah. Ini apakah alarm konsistensi Rossoneri mulai Nah, ini tadi bermasalah seperti sudah itu? hampir ini Inferno ya. Iya. Setengah musim mungkin Setengah musim. kita masih berkaca kepada pengalaman musim lalu di mana Milan mampu menjadi kampion di Inferno, Oke. juara setengah musim. Setengah musim gitu ya. Namun di akhir musim disalip oleh Inter Milan. Oke. Nah, ini menunjukkan PR Iya. bagi Pioli bagaimana Rossoneri memanfaatkan dan mempertahankan momentum kemenangan mereka. Iya. Konsistensi permainan mereka juga sehingga mereka bisa lebih pragmatis dalam musim ini. Oke. Ini menarik juga, Bung. Ibra cetak 2 gol ya dalam laga ini. Iya. Kira-kira apakah Tuah Ibra akan bisa mengubah jalannya pertandingan untuk berikutnya, match berikutnya? Iya, Ibra tidak bisa kita tidak bisa menutup bahwasanya seorang Ibra ini sudah termakan Iya. usia ya, sudah usur saya katakan. Oke, setuju. Dia tidak bisa menggendong tim ini selalu ya. Mungkin di beberapa match mungkin bisa, Iya. namun harus ada sosok sentral yang bisa yang menentukan dan memberikan mentalitas yang ekstra untuk Milan Oke. musim ini. Mungkin itu ada pada Oliver Giroud, Iya. tapi sejauh ini pun Giroud saya rasa masih angin-anginan juga, Oke. belum bisa. Tapi mungkin saja ya apabila memang ada pemain-pemain muda yang bisa lebih berkembang ya, Iya. seperti Brahim Diaz, Brahim Diaz, kemudian Rafael Leao konsisten, bisa jadi Milan bisa bertahan sampai dengan akhir musim nanti. Oke. Yang pasti jangan kayak musim lalu juga ya. Ya. Kampion Inferno hanya setengah musim. Musim berikutnya Iya. malah Inter jadi juara. Fan Milan tentu harus bersabar. Iya, iya. Padahal ini kesempatan, Bung. Kita Menyalip ingin kompetisi yang kompetitif ya. Oke. Walaupun itu sebagai beberapa fans klub Iya. juga ya, tapi kita nggak mau lah artinya Serie A itu dicap Ya. sebagai Liga Petani. Tidak. Oke, betul Terbukti ya musim lalu Inter Milan bisa menjadi juara Iya. dan persaingan dengan tim-tim yang di bawah juga sudah Oke. sangat kompetitif sekali. Iya. Nggak kayak Juve aja. Ya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan seru, Bung. Makin seru ya ke depannya. musim ini. Karena saya lihat poinnya pun cukup dekat juga, Bung ya. Iya. Mana 1-2 Napoli Milan masih dengan poin yang sama seperti itu sampai ke minggu atau minggu ini. Oke, kita ke tanah Inggris, Bung. Siap. Tapi sebelum ke Inggris, setelah yang satu ini, Rehat. jangan Oke. kemana-mana. Kembali pemirsa, kita coba mereview beberapa pertandingan. Kali ini kita ke tanah Inggris. Ya, Oke. di mana ini banyak berita hangat di perbincanganmu. Yang mana satu tim besar atau tim raksasa Inggris, MU, pada akhirnya memecat seorang Ole Solskjaer. Jadi ini selaku fan MU kalau boleh bilang, ini cukup pukulan juga bagi sebagian fans, di mana ini harus mengulang dari awal lagi seperti Iya, itu. iya. Tapi beruntungnya pilihannya mungkin jatuh dulu ke Michael Carrick sebagai caretaker. Pendapatnya, Bu? Oke ya,
beberapa episode kita selalu membahas Ole. Iya betul sekali. Namun puncaknya ya. Tapi yang pasti Bung Iksan perlu kita garis bawahi dulu, beliau ini sangat setuju oleh stay, itu yang catatannya ya, waktu itu. di awal saya sampaikan juga berkali-kali kepada Bung juga sebagai betul. fans United juga ya, bahwasanya tidak mudah membangun sebuah proses. Nah, Ole sudah membangun proses itu. Namun tentunya melihat pencapaian akhir-akhir ini juga, apalagi di Liga Inggris yang semakin acak kadut, sampai sekarang berada di posisi berapa? Posisi 8 ya, dengan 17 poin. Itu beda sekitar 12 poin ya, dengan pemuncak klasemen Chelsea. Itu mengindikasikan bahwa memang harus ada perubahan di sisi manajer MU. Dan itu harus dan meski dilakukan. Walaupun proses itu memang harus dihargai. Namun sebagian pandit dan juga pengamat sepak bola juga mengatakan bahwasanya ini memang langkah yang tepat untuk MU saat ini. Di samping memang pemain-pemain yang sudah jarang mendengarkan instruksi dari Ole, kemudian juga pemain yang tekad dan juga mentalitasnya menurun. Itu mengindikasikan banyak harus dirubah dari MU ini. Jadi ada masalah sebenarnya di ruang ganti seperti itu ya. Karena kita bisa lihat di laga terakhir melawan Watford juga pemain MU cukup tidak terlalu, katakanlah dalam tanda kutip tidak terlalu serius untuk menghadapi laga ini. Saya katakan seorang Pogba malas nge-press ya. Iya betul sekali. Nah, ini yang saya katakan tadi, maksudnya kita memerlukan pemain yang siap 100% untuk klub itu kan. Seperti yang dikatakan oleh Roy Keane, saya setuju juga. Kalau saya dari sana mungkin berbeda cerita. Memang kalau saya menjadi kapten, saya habisi semua pemain itu. Apabila mereka nggak bisa memberikan 100% untuk MU. Apalagi sekelas Roy Keane, kita tahu sendiri bagaimana karakter beliau yang cukup cukup fight untuk membela Manchester United waktu main. Berikutnya ini saya rasa MU kedepannya kita lihat, ini kebetulan nanti malam ya, pas kita video ini nanti malam akan melakukan pertandingan tandang matchday berikutnya untuk melawan Villarreal. Ke El Madrigal, bukan gampang juga. Betul sekali. Ini saya rasa ujian pertama bagi Carrick. Tapi kita tadi mungkin juga sempat berbincang-bincang sedikit terkait ini, apakah bisa seperti Ole sewaktu menggantikan Mourinho seperti itu ya, mendapat hasil positif atau bagaimana? Ya namanya juga MU ini kan dihuni oleh pemain berkualitas. Betul. Saya katakan sebelumnya juga sudah sangat banyak contoh-contoh partai-partai yang bisa ditentukan oleh 1 dan 2 orang pemain. Bahkan seorang Cristiano Ronaldo selalu menjadi penentu di saat MU buntu. Walaupun lawannya pun notabene memang harusnya bisa dikalahkan oleh MU. Namun kalau secara konsistensi ya tentu saja ya itu bukan hal yang gampang ya. Membangun sebuah pakem, membangun sebuah metode, membangun sebuah filosofi baru untuk MU itu tidak gampang. Tapi saya yakin ini SAF ini sangat berpengaruh dan mempengaruhi lah segala manajerial dari MU ini, karena memang itu semua mantan asuhnya. Betul. Michael Carrick terakhir juga dan memang terlihat memang masih sangat jadul ya. Strategi itu tidak fleksibel, kemudian tidak jauh tertinggal seperti itu ya. Bukan jauh sih saya katakan, maksudnya opsi-opsi pemilihan taktikal itu tidak terlalu banyak. Terbatas seperti itu. Tapi ya kita lihat saja bagaimana seorang Carrick nanti bisa, karena banyak juga caretaker yang berhasil seperti Roberto Di Matteo, Bung. Ingat ya, Chelsea mampu menjadi juara UCL di bawah oleh seorang Roberto Di Matteo dan juga Thomas Tuchel loh. Betul. Chelsea juga. Caretaker dari Lampard, walaupun dia seorang pelatih. Apakah ini mudah-mudahan? Selaku fan MU tentunya kita berharap semua ya bahwasanya ini bisa menjadi angin segar juga ke depannya. Setidaknya menjelang dapat manajer baru. Kita tinggalkan MU, sekarang kita bahas Arteta Bung yang dihajar Klopp dan rekan-rekan dan anak buahnya di Anfield dengan skor akhir 4-0 ini Bung. Kira-kira gimana pendapat? Anfield bukan suatu hal yang mengejutkan kalau menurut saya. Karena sekelas MU aja di Old Trafford bisa hancur lebur ya kan. Dan Manchester City juga pontang-panting melawan Liverpool ini. Dikatakan memang musim ini adalah musim kebangkitan Liverpool setelah musim lalu beberapa sosok sentralnya
tidak bisa membela Liverpool ya. Iya. Kali ini mereka dengan 100% 100% pemain tersedia available, kemudian juga sisi penyerangannya kembali produktif. Oke. Musim lalu ini masalah Liverpool. Kali ini sudah bisa diselesaikan. Artinya Klopp kembali dengan pemain. Ya, dan Arteta mohon izin kembali ke Stamford Bridge walaupun satu match kalah ya. Sebelumnya menang dan juga imbang. Bahkan ada juga mitos Bung di kalangan kawan-kawan media sosial, layout kembali diserahkan ke Arteta seperti ya, media ya Bung. Iya. City versus Everton. Ini juga mungkin kalau menurut Bung Ihsan ini tidak terlalu mengejutkan. Saya skip aja Bung kalau ini ini udah 3-0. Lalu ada Spurs juga yang menang gairah bersama Conte ya. Oke, ini menarik ya. Conte menunjukkan kembali gairahnya kepada Spurs. Iya, Spurs. Di mana di akhir pertandingan dia memeluk semua pemain dengan luar biasa emosional sekali. Dan pemain pun nampak sekali ikut transfer emosi dari Conte itu ternyata sudah sampai ke pemain. Nampak dari air mimik wajah, gestur pemain juga menunjukkan memang semangat Conte itu sudah membakar semua. Squad Spurs. Kita lihat Bu. Bisa jadi musim ini Spurs kembali ke 4 besar. Oke, bersaing seperti itu ya. Oke, Chelsea menang tandang lawan Leicester. Ini yang mengejutkan juga Bu. Leicester bisa ngalahkan MU tapi ketika berhadapan dengan Chelsea ini dia kemenangan Chelsea adalah dari sisi taktikal. Saya katakan tadi perubahan taktikal. Leicester sedikit naif, menyerang ya Chelsea ya selesai. Ya langsung kalau kata si Bung Justinus Laksana. Itu just killing the game ya. Killing the game. Jadi selesai seperti itu. Itu dari Liga Inggris masih dipuncaki oleh Chelsea tentunya sama City dan Liverpool. MU peringkat ke-8. Mudah-mudahan ada perubahan. Ya, ada perubahan ya, Bung ya. Ya. Chelsea kembali di peringkat pertama disusul Leicester City, Liverpool dan West Ham United. Ini yang menarik juga sebenarnya. Walaupun kita tidak bahas dari laga, ini udah masuk 4 besar ya. Iya. Seperti itu. Seorang David Moyes yang notabene mantan dari pelatih di MU. Itu spesialis champion. Oke. Kalau juara belum mungkin. Tapi ada yang menarik juga di IPL Bung. Iya. Perihal Steven Gerrard. Yang jadi pelatih. Iya. Kemenangan perdana Aston Villa Brighton juga. Itu patut juga kita berikan apresiasi untuk Steven Gerrard. Luar biasa. Di Steven Gerrard ini juga merupakan entah suatu saat dia melatih Liverpool, kita tidak tahu takdirnya bagaimana sebetulnya. Tapi untuk saat ini mungkin belum. Karena masih Klopp dengan Jurgen Klopp seperti itu. Kembali kita bahas yaitu Liga Spanyol. Tadi sebenarnya kita yang janjikan di awal tadi bahwasanya kita akan bahas terkait Xavi Bung. Catatan kemenangan perdana walaupun 1-0 di laga derby luar biasa menurut saya. Iya. Yang menarik di sini Bung Adri adalah bagaimana Xavi kembali mengembalikan identitas Barcelona. Kembali dengan memainkan permainan kolektif. Dan memang seluruh pemain memang dapat menyerap taktikal itu dengan sangat cepat karena memang berhubung memang itu adalah filosofinya Barca ya. Tiki taka ala Xavi. Nah ini ya. Tapi agak sedikit berbeda mungkin. Kalau zamannya Guardiola dia bergantung kepada 1-2 pemain yang diandalkan seperti Messi. Ya kan terakhir yang pertama Ronaldinho kan. Di awal dulu. Dan Messi. Kalau ini tidak ya. Memerlukan kolektivitas yang memang betul-betul harus harus dimainkan oleh semua tim itu dan semua pemain bisa mencetak gol walaupun golnya penalti. Memphis Depay. Tapi ini PR juga. Penyelesaian akhir masih kurang. PR. Tapi cukup menarik Bung karena masih ada kawan-kawan semasa main dulu yang dulunya dia kapten, sekarang ganti sama Pique sama Busquets tentunya ya. Jadi mudah-mudahan Xavi bisa kembali lagi untuk meningkatkan gairah di La Liga tentunya Bung karena jauh sekali posisi ke-7 Bung. Saya rasa dengan masuknya Xavi ini seorang Frenkie de Jong akan menemukan mentor yang terbaik karena memang seorang Frenkie de Jong kita ketahui memiliki bakat yang kurang lebih sama lah seperti Xavi akan lebih komplit lagi mungkin ya. Memiliki kualitas dribble kemudian tembakan yang mungkin tidak dimiliki oleh Xavi. Xavi dengan mata burung hantunya Bung.
atau di All Eyes ini bisa, Mungkin bisa lah ya. melihat potensi Frankie De Jong nanti. Betul. Yang pasti Mudah-mudahan. tidak Messi sentris lagi seperti itu ya. Pokoknya Cules bisa lah ini ya, Iya, bernapas bisa lah. lega. Oke. UCL, lolos UCL maksudnya. Iya, ya, karena masih jauh ini. Iya. Oke, Kalau Madrid. juara belum jauh. Ya, Madrid masih memimpin Bung, 30 poin terakhir. Gilas Granada 4-1. Wow, Gilas Granada luar biasa. Ya. Ya, Granada. Ya, saya nonton ini matchnya. Kebetulan memang Oke. di sini tampak seorang Vinicius Junior menjadi bintang lapangan Oke. di sisi kiri mengobrak-abrik pertahanan Granada. Ya. Walaupun sisi pertahanan dan defense dari Madrid ini perlu Oke. kembali diperhatikan oleh seorang Carlo Ancelotti untuk mengarungi partai berikutnya yang mungkin lebih sulit lagi nantinya. Oke. Yang pasti Madrid untuk sementara aman di posisi pertama. Sociedad ini walaupun 29 poin, tidak satu, cuman Sociedad sudah menjalani Iya. lebih dari satu Saya rasa musim ini Madrid bisa menjuarai La Liga. untuk saat ini ya. Ya, saya rasa karena memang di situ ATM pun Tidak belum konsisten, belum sebenarnya. menemukan konsistensi terbaiknya, Oke. dan ini kesempatan untuk Ancelotti untuk memenangkan gelar La Liga perdanaannya musim Oke. ini. Kembali Ya. ya. Jadi kita lihat menarik ini, nanti kita lihat beberapa pertandingan kedepannya yang akan ditayangkan baik Inggris, Italia maupun Liga Spanyol. Mungkin untuk hari ini, Bung, pembahasan kita cukup di sini dulu, kita tahan. Siap. Tetap sehat nantinya. Sehat. Karena video berikutnya mungkin ada request lagi. Iya. Harus lebih rutin ya, Bung ya. Ya, mungkin ada pesan-pesan, Bung, kepada Oke. pemirsa. Tetap semangat, Ya. tetap jaga kesehatan, Betul sekali. dan salam juga untuk Bung Tobing juga di rumah. Iya, yang sedang menonton. Dan semua fans klub juga, ya mohon izin, ini hanya Ya. sekedar apa namanya, unek-unek, Bahas suka-suka ya, seperti itu. bahas suka-suka, bukan ahli juga ya kan. Iya, betul sekali. Ya, tapi kalau memang ada yang sedikit berkenan, ya Ya. tidak salah juga menjadi input yang baik, yang positif. Oke, luar biasa. Oke. Mungkin itu dulu pembahasan kita hari ini, review pertandingan di akhir pekan lalu. Jangan lupa ini ada Bung UCL. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita akan Ya, bahas juga oke. reviewnya seperti itu. Demikian pemirsa, semoga Anda tetap semangat, tetap sehat, dan tentunya tetap menonton channel kami, yaitu channel Hayden Fans. Dan jangan lupa ikuti IG dan Ya. FB dari Hayden Ya. Fans. Nanti kita Sudah ada di sini. FB. Oke, sudah ada. Sudah. Siap. Ya, Nanti boleh sudah diikuti bisa juga. nanti deh. Ya. Tentunya dengan pembahasan yang menarik juga. Iya, Dan- jangan lupa ya, ikuti IG-nya ya, Iya, Fans betul Channel. sekali. Nanti Dan mungkin dibuatkan di sini Iya. ya. jangan lupa juga like and subscribe Iya, betul sekali. serta komen untuk Untuk membangun seperti itu ya. ya, program dan juga YouTube Hayden Fans Channel ini. Betul sekali. Ya, agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten berikutnya Iya. tentang sepak bola tentunya. Iya, tentunya. Oke, demikian dulu pemirsa. Semoga Anda tetap semangat. Kembali lagi, kami ingatkan tetap dukung tim kebanggaan Anda, tentunya dengan cara yang unik dan sopan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hayden Fans.